Hai, dengan gua Habibi. Dan kenapa ya harga RAM dan memori lagi naik lagi? Dan apa hubungannya sama AI? Belakangan ini banyak orang yang ngerasa kalau harga RAM dan storage itu kayak naik pelan-pelan tapi kerasa. Mau upgrade laptop, rakit PC, atau bahkan beli HP baru. Speknya mirip, tapi harganya beda dari yang kita ingat beberapa tahun lalu. Padahal kita sering dengar teknologi itu harusnya makin lama makin murah. Nah, yang menarik, kenaikan ini ternyata kejadian berbarengan sama satu hal besar, yaitu perkembangan AI. Teknologi harusnya makin murah, tapi kenapa enggak? Kalau kita tarik ke belakang, dulu tiap beberapa tahun harga RAM turun drastis. Dari 2 GB ke 4 GB, lalu ke 8 GB. Itu lompatannya kerasa murah. Storage juga sama, dari HDD ke SSD, awalnya mahal, tapi lama-lama jadi standar aja. Tapi sekarang, walaupun teknologinya lebih canggih, harga RAM dan memori kayak berhenti turun. Ini bukan karena teknologinya mentok, tapi karena cara teknologi itu dipakai, sekarang udah berubah. AI itu rakus memori. AI itu bukan cuma soal algoritma pintar. Di balik layar, AI itu butuh tempat buat nyimpan data dan ngolah data dalam jumlah besar. Model AI dilatih dengan data yang ukurannya bukan gigabyte lagi, tapi terabyte, bahkan lebih. Semua data itu harus lewat RAM dan disimpan di storage yang cepat. Bisa dibilang, RAM dan memori sekarang itu kayak makanan utama buat AI supaya bisa jalan dengan lancar. Perusahaan teknologi besar sekarang lagi balapan bangun data center. Isinya bukan cuma 1 atau 2 server, tapi ribuan mesin yang jalan 24 jam. Dan tiap server itu butuh RAM dan storage yang jauh lebih besar dibandingkan perangkat yang kita pakai sehari-hari. Ketika perusahaan-perusahaan ini beli RAM dan memori dalam jumlah besar, pabrik secara alami akan lebih fokus ke mereka. Dampaknya, pasar konsumen jadi nomor berikutnya, dan harga pun jadi susah turun. Kenapa efeknya ikut kena ke laptop dan PC kita? Meskipun RAM server dan RAM laptop itu beda kelas, sumber industrinya tetap sama. Jalur produksi dan bahan bakunya saling terhubung. Jadi ketika permintaan dari data center naik tajam, efeknya ikut terasa ke perangkat yang kita beli. Ini bukan karena toko atau brand sengaja ngakalin harga, tapi karena arah industri memang lagi condong ke perusahaan kebutuhan besar, bukan ke konsumen satuan kayak kita. Sekarang kita lagi di masa transisi teknologi memori. RAM dan storage generasi baru jadi standar, bukan cuma buat AI, tapi juga buat laptop dan PC modern. Masalahnya, setiap teknologi baru hampir selalu mahal di awal. Produksinya belum stabil, demand langsung tinggi, dan AI ikut nyedot pasokan. Jadi, wajar kalau RAM dan storage generasi baru lebih berat di kantong. Makanya, sekarang banyak HP dan laptop dijual dengan label AI ready. Tapi sebenarnya artinya simple. Perangkat ini butuh RAM lebih besar dan storage lebih cepat, supaya fitur AI-nya bisa jalan tanpa hambatan. Ketika spesifikasi minimum naik, harga pun ikut terdorong. Bukan karena AI itu jahat, tapi karena menjalankan AI memang butuh sumber daya lebih besar dari sebelumnya. Apakah kondisi ini akan terus begini? Kabar baiknya, kondisi ini kemungkinan nggak akan selamanya. Industri teknologi itu siklus. Ketika pabrik sudah menyesuaikan kapasitas dan teknologi produksi makin matang, harga biasanya akan lebih stabil. Tapi, untuk 1-2 tahun ke depan,
Jangan kaget kalau harga RAM dan memori masih terasa mahal atau naik pelan-pelan. Karena kebutuhan AI ini masih belum melambat. Jadi, kalau kamu ngerasa upgrade perangkat itu makin mahal, itu bukan cuma perasaan. Dunia, teknologi kita lagi fokus ke satu arah besar, yaitu AI. Dan dampaknya nyebar sampai ke RAM dan storage yang kita pakai sehari-hari. Menurut kamu, perkembangan AI ini sepadan nggak sih sama harga yang harus kita pakai sebagai pengguna? Coba komen di bawah.